Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini adalah giliran adik Usamah untuk memaparkan video presentasi secara singkat berkaitan dengan tugas mid-test untuk mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama dari kelas IK 1B jurusan Ilmu Komunikasi. Adapun hobi saya yaitu bermain futsal dan mini soccer. Kesukaan saya traveling. Kemudian saya sekarang berdomisili di Goa, tepatnya di Panciro, yaitu Taman Panciro Indah Selatan. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan sedikit tentang pengertian dari public relation. Dalam dunia bisnis, public relation atau yang sering disingkat PR menjadi bagian penting dalam membangun reputasi perusahaan. Banyak perusahaan besar menganggap bahwa public relation atau PR adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, membangun hubungan dengan media, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pengertian public relation atau PR, public relation adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, kemudian karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Biasanya, public relation atau PR merupakan divisi atau departemen tersendiri dari sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar dan membutuhkan banyak sumber daya dalam menjalani relasi dengan baik. Kemudian, adapun tujuan dari public relation atau PR ini adalah untuk membangun citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik, serta menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, kemudian investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam praktiknya, public relation atau PR mencakup berbagai kegiatan, termasuk penyusunan strategi komunikasi, pengelolaan media, manajemen krisis, pengelolaan acara, dan kegiatan promosi. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, public relation atau PR ini bekerja dengan berbagai departemen di perusahaan atau organisasi, seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen untuk memastikan bahwasanya yang disampaikan konsisten dengan visi dan misi dan nilai-nilai perusahaan. Kemudian ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti dalam praktik public relation atau PR ini. Di antaranya adalah transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Seorang public relation atau PR harus dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik, serta harus memiliki integritas dan etika yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, public relation atau PR ini juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan perusahaan atau organisasi, serta berusaha untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Adapun fungsi dari public relation atau PR yaitu fungsi utama public relation adalah membantu menjalin hubungan dengan media, pemangku kepentingan dan juga publik untuk menghasilkan citra positif perusahaan. Selain itu, public relation atau PR juga membantu meningkatkan pengenalan merek, mempromosikan produk atau layanan, memperkuat hubungan dengan media, serta membantu meminimalisir dampak negatif dari krisis atau masalah yang muncul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi di mata publik. Kemudian mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan, serta meminimalkan risiko dan dampak negatif dari berbagai isu yang terkait dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian ada beberapa fungsi dari posisi public relation atau PR ini. Yang pertama, sebagai komunikasi dan informasi. Public relation berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi yang akurat dan tepat pada pemangku kepentingan seperti pelanggan, kemudian investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Public relation juga bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun materi public relation seperti siaran pers, kemudian brosur, kemudian presentasi, dan media sosial. Kemudian fungsi yang kedua sebagai manajemen hubungan. Public relation berfungsi untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Seperti itu tadi, pelanggan, investor, media,
pemerintah, dan masyarakat umum. Kemudian public relation harus mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan kepentingan dari pemangku kepentingan tersebut, serta berkomunikasi secara teratur dan dengan mereka untuk menjaga hubungan yang baik. Kemudian fungsi yang ketiga itu sebagai manajemen krisis. Public relation berfungsi untuk mengelola dan merespons situasi krisis yang mungkin terjadi di perusahaan atau organisasi. Public relation harus merespon dengan cepat dan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik, serta memastikan bahwasanya perusahaan atau organisasi dapat keluar dari situasi krisis dengan baik. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai promosi. Public relation berfungsi untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan atau organisasi. Kemudian public relation harus merancang dan melaksanakan program promosi yang efektif seperti event management, kemudian media relation dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan membangun citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik. Kemudian fungsi yang kelima yaitu sebagai manajemen reputasi. Public relation atau PR berfungsi untuk membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan atau organisasi di mata publik. Adapun fungsi yang kelima yaitu sebagai manajemen reputasi. Public relation berfungsi untuk membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan atau organisasi di mata publik. Public relation harus memastikan bahwa pesan dan informasi yang disampaikan sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan atau organisasi, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan atau organisasi memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Public relation juga harus memonitor dan menanggapi berbagai isu yang terkait dengan perusahaan atau organisasi, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan atau pengertian dari public relation. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan, dan materi yang disampaikan oleh Ade Usama ini sangat lengkap ya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video atau dalam presentasi yaitu intonasi atau tinggi rendahnya suara yang harus diperhatikan ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang penting. Dan intonasi ini juga berkaitan dengan tempo ya, atau cepat, lambat, dan sedang pada kalimat-kalimat tertentu ya. Jadi tempo dan juga intonasi mempengaruhi menariknya video yang dipresentasikan. Next time lebih baik lagi dengan banyak berlatih. Terima kasih.